Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan marketing mix 7P mengenai transportasi Transjakarta. Kelompok kami terdiri dari Ade Putri Dwi Andini, Andena Noviati, Ani Rahmawati, Anissa Maharani, Fahunisa, Ratna Asih, dan saya sendiri Salsabila Putra Ramadanti akan menjelaskan mengenai elemen produk. Next. Marketing mix 7P ini terdiri dari elemen produk, place, price, people, promotion, process, dan physical evidence. Next. Saya akan menjelaskan mengenai elemen produk dari Transjakarta. Nah, mana produk ini merupakan elemen penting dalam sebuah program pemasaran. Strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasarannya. Transjakarta ini menamakan produk jasa yang berarti produk tidak berwujud yang memberikan manfaat dan nilai tambah ke pelanggannya. Transjakarta adalah sistem transportasi bus rapid transit yang pertama di Asia Tenggara dan Selatan, yang dioperasikan oleh PT Transportasi Jakarta dan beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Sistem ini didesain berdasarkan sistem Transmilenio atau sistem transit cepat yang sukses di Bogota, Kolombia. Next. Selanjutnya ini ada logo. Logo juga hal yang tidak kalah penting. Logo berfungsi sebagai identitas dari produk. Logo Transjakarta ini mengalami perubahan dari masa ke masa. Logo pertamanya Transjakarta itu elang bondol, diluncurkan pada tahun 2004 dan digunakan sampai tahun 2012. Kemudian logo keduanya dengan tulisan TJ titik digunakan dari 2012 sampai 2014. Selanjutnya logo yang ketiga dengan kata Trans warna biru muda dan Jakarta warna biru tua digunakan dari tahun 2014 sampai sekarang. Next. Kemudian ada macam layanan, yaitu Transjakarta dirancang sebagai mode transportasi massal pendukung aktivitas kota Jakarta yang sangat padat. Kemudian ada bus gratis. Bus ini disiagakan oleh Pemprov DKI dan Transjakarta sejak diberlakukannya penghapusan jalur 3-in-1 di beberapa titik jalan di Jakarta. Salah satunya di Sudirman. Sejumlah 10 unit bus disiagakan untuk mengangkut penumpang dari Bundaran Senayan menuju halte Harmoni yang dioperasikan dari jam 5 pagi sampai 8 malam. Selanjutnya ada bus pengumpan. Bus ini melayani untuk area di dalam wilayah yang tidak terlayani dengan baik oleh busway ataupun kereta api di kota-kota sekitar Jakarta, yaitu Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor. Next. Kemudian ada bus wanita dengan ciri khasnya itu busnya itu berwarna pink. Itu bus dengan desain khusus diperuntukkan bagi pelanggan wanita Transjakarta. Bus ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelanggan wanita Transjakarta. Selanjutnya ada bus wisata atau yang biasa disebut bus Jakarta Explorer, merupakan bus tingkat gratis yang dapat digunakan oleh seluruh warga di Jakarta sebagai sarana transportasi wisata. Bus Jakarta Explorer saat ini memiliki 4 rute yang berbeda. Bus ini beroperasi dengan menelusuri ikon dan landmark yang ada di kota Jakarta. Bus ini juga dilengkapi dengan audio yang menjelaskan latar belakang dari lokasi-lokasi yang disinggahi atau yang dilewati bus tersebut. Selanjutnya itu ada bus rombongan bertujuan memberikan program edukasi terhadap para pesertanya yang umumnya itu berusia 7-14 tahun. Diharapkan dengan menggunakan Transjakarta, pola pikir generasi muda lebih mendukung budaya angkutan umum yang mengajarkan untuk disiplin dalam antrian dan berperilaku dalam bermasyarakat. Selain itu, di tahun 2016, Transjakarta juga melebarkan program ini dengan menjangkau lansia atau lanjut usia. Yang terakhirnya ada Royal Trans, layanan dari Transjakarta dengan tarif premium, yang dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat duduk dengan busa yang lebar, dan reclining set, USB port di setiap kursi, 12 kamera CCTV yang memantau setiap area di dalam dan di luar bus serta bagasi barang. Next.
Kemudian di sini ada jenis-jenis bus. Yang pertama itu ada bus gandeng Syahsong, bus gandeng Yutong, Hino, bus gandeng Scania. Next, selanjutnya itu ada bus BCI, Mercedes-Benz, dan bus merek MAN. Next. Nah, di sini bahan bakar. Hampir semua bus Transjakarta itu berbahan bakar gas atau BBG jenis CNG dan diisi di SPBG tertentu. Sisanya Mercedes-Benz OH1526, bus Hino RK Hiba dari Kemenhub, bus Toyota Dina, Hino TJSB, dan Scania K310IB berbahan bakar diesel atau biodiesel. Bus-bus Transjakarta ini dibuat dengan menggunakan material tertentu. Untuk interior langit-langit bus itu menggunakan bahan yang tahan api, sehingga jika terjadi percikan, api tidak akan menjalar. Untuk rangkanya menggunakan galvanil, suatu jenis logam campuran seng dan besi yang kokoh dan tahan karat di bus tertentu. Next. Kemudian spesifikasinya itu pintu bus menggunakan 3 sistem. Ada sistem lipat, sistem geser, dan sistem putar yang otomatis dapat dikendalikan dari konsol yang ada di panel pengemudi. Di dekat kursi penumpang yang di bagian belakangnya itu merupakan jalur pergeseran pintu dipasang pengaman yang terbuat dari gelas akrilik agar bagian tubuh penumpang itu tidak terbentuk saat pintu bergeser. Selanjutnya itu bus dilengkapi papan elektronik dan pengeras suara seperti yang terlihat di gambar yang memberitahukan stasiun BRT yang akan segera dilalui pada para penumpang dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi pada bus baru, kecuali Hino TJSB ini hanya menggunakan bahasa Indonesia tetapi berbunyi 2 kali. Setiap bus juga dilengkapi dengan sarana komunikasi radio panggil yang memungkinkan pengemudi untuk memberikan dan mendapatkan informasi terkini mengenai kemacetan, kecelakaan, barang penumpang yang hilang, dan GPS serta fitur lainnya. Kemudian setiap bus juga dilengkapi oleh alat pembaca kaca seperti yang terlihat di gambar itu untuk antisipasi hal-hal darurat. Nah, bus ini juga dilengkapi oleh CCTV yang terhubung dengan layar dan berada di dashboard pengemudi. Terus di dalam bus juga terdapat CCTV-nya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Anissa Maharani. Baik, selanjutnya kita akan membahas PLES dari Transjakarta itu tersendiri. Nah, PLES ini adalah tempat dalam jasa merupakan gabungan antara lokasi dan keputusan saluran distribusi. Dalam hal ini berhubungan dengan bagaimana cara penyampaian jasa kepada konsumen dan di mana lokasi yang strategis. Nah, letak halte Transjakarta umumnya berada di tengah jalan, kecuali jalan satu arah dan jalan dengan area pembatas jalan yang minim. Nah, di layar terdapat halte. Nah, halte Transjakarta ini terpampang ada papan koridor yang dimana penumpang diharapkan tahu dan mengerti di mana dia harus antri sesuai dengan koridor dan tujuan yang mereka inginkan. Selanjutnya, berikut terpampang ada halte Bank Indonesia dan sampingnya Trafi. Nah, Trafi sendiri ini untuk apa? Nah, bagi penumpang Transjakarta, kita bisa mengakses atau di mana mencari tahu nih letak atau koridor di mana Transjakarta yang kita ingin tuju. Misalkan kita mau ke Blok M, arah ke kota, kita bisa membuka di web Trafi atau melalui apps. Kita cari trafi.com. Nah, kita lihat nih koridor pertama Blok M Kota. Nah, berarti kita bisa lihat halte mana yang akan kita tuju yang dekat dengan kita. Nah, selanjutnya, Transjakarta tersendiri ini memiliki 260 halte yang tersebar dalam 13 koridor. Haltenya ini bisa kita lihat yang seperti gambar yang tadi. Nah, ada juga yang di trotoar. Nah, dan ada yang hanya di plang saja ada tulisan. Nah, di sini memiliki 260 halte yang tersebar dalam 13 koridor. Transjakarta yang awalnya beroperasi mulai pukul 5 pagi sampai jam 10 malam,
kini beroperasi 24 jam. Berikut kami tampilkan PT jaringan Transjakarta yang memang sudah banyak dan terbukti banyak sekali halte-halte. Nah, selanjutnya kita akan membahas bus gratis. Bus gratis ini, Transjakarta menyiagakan 10 unit bus Transjakarta untuk mengangkut penumpang dari Bundaran Senayan menuju halte Harmoni. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat halte-halte dari bus gratis ini terletak di terletak di trotoar jalanan. Nah, kalau kita bisa lihat dari dari Bundaran Senayan sampai Harmoni, di trotoar tuh ada halte yang warnanya abu-abu, dan penumpang Transjakarta bisa mengakses atau menggunakan bus gratis dengan mengunjungi halte-halte tersebut. Nah, bus-bus ini beroperasi mulai dari jam 5 pagi sampai jam 8 malam dan pastinya tidak dipungut biaya atau gratis. Selanjutnya kita akan membahas bus rombongan. Bus rombongan ini peserta menuju ke tempat tujuan tanpa harus berhenti di setiap halte dan tidak bercampur dengan penumpang umum lainnya. Nah, di sini bagi peserta atau penumpang bus rombongan berkoordinasi dengan petugas Transjakarta. Jadi mereka menjumpai atau mengunjungi misalkan mau ke Monas atau melalui Jakarta City Tour nih. Nah, jadi mereka bisa berkoordinasi dan dikasih tahu mereka titik kumpulnya di halte misalkan halte Ragunan. Jadi anak-anak ataupun lansia yang mengikuti Jakarta City Tour, mereka bisa datang ke halte tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas Royal Trans. Nah, Royal Trans ini, saat ini Royal Trans baru melayani rute 1K Cibubur Junction Blok M dan sampai Cibubur Kuningan. Nah, di sini bagaimana sih penumpang Royal Trans bisa naik atau di mana tempat shelter dari atau halte dari Royal Trans. Nah, di sini sejak ada MRT, Royal Trans halte Royal Trans dekat dengan stasiun MRT dan halte-halte Transjakarta lainnya. Jadi memudahkan bagi penumpang yang ingin menaiki Royal Trans. Tentunya Royal Trans ini bus yang premium daripada Transjakarta pada umumnya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada P yang ketiga yaitu price. Di sini sistem dari pembayaran Transjakarta sendiri, sistem tiket pada halte Transjakarta sejak 2013 menggunakan kartu elektronik atau e-ticketing sebagai pengganti uang tunai. Operator koridor tidak menerbitkan kartu tersebut, namun melainkan menggunakan kartu prabayar yang dikeluarkan oleh bank-bank seperti misalnya BRI dengan kartunya Brizi, BCA dengan Flash, BNI dengan Tap Cash, kartu Aku, dan Rail Card. Selanjutnya ada Bank Mandiri dengan e-money, e-tol, Indomart Card, dan Gas Card. Selanjutnya ada Bank DKI dengan Jack Card, serta Bank Mega dengan Mega Cash. Awalnya pelanggan hanya melakukan transaksi dengan transaksi tiket dengan cara tap in di barrier gate saja. Berikutnya, per 17 Agustus 2016, pelanggan juga harus melakukan tap out saat keluar dari halte. Saldo uang elektronik hanya kepotong jika men-tap pada saat tap in. Tidak ada perubahan tarif terkait dengan pemberlakuan tap out. Dengan melakukan tap out, maka pelanggan sudah membantu Transjakarta mendapat data mengenai lokasi tujuan pelanggan. Data ini akan digunakan untuk memperbaiki rute dan pelayanan yang lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan dari pengguna setia Transjakarta. Lalu, prosedur pembelian tiket dan top up. Yang pertama itu, kartu dapat dibeli di bank penyedia kartu prabayar dan loket pada seluruh halte Transjakarta. Selanjutnya, pengisian saldo dapat dilakukan di ATM, bank-bank terkait, loket halte. Lalu, kartu tersebut dapat digunakan untuk komuter lain juga, kecuali kartu Bank DKI dan Bank Mega. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan tiket. Pengguna
e-tiket, tidak perlu mengantri di loket halte, namun cukup dengan tap in di pintu masuk halte saat ingin menggunakan Transjakarta. Tolong di back dulu, tadi belum selesai. Nah, ya masih di sini. Lalu, apabila saldo habis, maka saat tap in, pintu barir tidak dapat diputar dan pengguna dapat mengisi ulang di tiket halte, di loket halte, ataupun ATM yang bekerja sama dengan bank tersebut. Selanjutnya, semua pengguna Transjakarta yang akan keluar halte melakukan tap out sebelum keluar halte tujuan akhir. Pelanggan tidak perlu melakukan tap pada saat transit. Tap out hanya dilakukan pada saat keluar di halte tujuan akhir. Nah, di sini ada tarif Transjakarta, baik bis Transjakartanya sendiri maupun bis wanita. Bis wanita ini termasuk dalam layanan Transjakarta, yaitu yang pertama itu ada tarif ekonomis yang disediakan Transjakarta pada pukul 05.00 sampai dengan 07.00 adalah Rp2.000. Dan selanjutnya ada tarif reguler Transjakarta pada pukul 07.00 sampai 04.49 adalah 3.500. Next. Yang kedua itu ada bus gratis. Yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, layanan bus gratis ini beroperasi mulai pukul 05 sampai 20.00 dan tidak dipungut biaya atau gratis. Bis ini melayani 2 koridor, yaitu koridor pertama GR1 melayani Bundaran Senayan Harmoni, dan GR2 yaitu Tanah Abang Explorer. Next. Yang selanjutnya itu ada bus pengumpan. Bus pengumpan ini lebih dikenal sebagai bus APTB yang melayani tujuan di sekitar Jakarta atau Jabodetabek. Besaran tarif APTB berbeda-beda tergantung jarak yang ditempuh. Namun rata-rata pada kisaran harga dari Rp7.000 hingga Rp15.000. Next. Selanjutnya itu ada bis wisata. Bis wisata ini terkenal dengan nama bisnya itu City Tour. Biasanya City Tour ini dapat kita start yaitu di dekat Masjid Istiqlal atau di dekat Stasiun Juanda. Bis wisata ini terdapat 7 tujuan yang dari BW1 hingga BW7. BW1 itu untuk tujuan sejarah Jakarta atau History of Jakarta. BW2 itu Jakarta Baru. BW3 itu kesenian dan kuliner. BW4 itu pencakar langit. BW5 ruang terbuka. BW6 cagar budaya. Dan BW7 belanja Jakarta. Semua bis City Tour ini disediakan oleh Pemda DKI secara gratis dan tidak dipungut biaya. Next. Selanjutnya ada bus rombongan. Bus rombongan ini diperuntukkan awalnya bagi para murid yang berkisaran usia dari 7 sampai 14 tahun. Namun diinovasi kembali dengan adanya bis untuk lansia. Bis ini tidak dipungut biaya sama sekali. Di sini ada 2 layanan, yaitu seat visit Transjakarta untuk edu trip. Yang kedua itu ada seat visit Transjakarta untuk senior traveler. Selanjutnya, next. Yang selanjutnya itu ada bis Royal Trans. Bis Royal Trans ini seperti yang sudah dijelaskan teman saya, bisa kita sebut sebagai layanan eksekutif yang disediakan oleh Transjakarta yang dengan layanan yang cukup sangat eksklusif bagi para penggunanya. Bis ini dikenai tarif premium oleh Transjakarta sebesar Rp20.000. Next.
Sebelum masuk ke P selanjutnya, dari saya untuk price mengenai Transjakarta, masukan dari saya untuk price sepertinya tidak ada perubahan karena jika kita turunkan harganya akan menambah penumpang di saat pandemi ini yang akan mengakibatkan adanya penambahan pasien COVID yang akan membahayakan. Namun jika dinaikkan juga akan memberatkan para pengguna setia bis Transjakarta ini. Jadi masukan dari saya mungkin untuk price ini tetap di harga seperti biasa saja. Bisa dilanjut oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu people atau orang atau yang berpartisipasi dalam jasa, yaitu adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam penyajian jasa karena memengaruhi persepsi pengguna jasa. Yang pertama itu ada service people gitu ya. Ada biasanya dalam perusahaan itu adalah frontline gitu. Dia yang melakukan pengantaran jasa, mewujudkan kepuasan kepada konsumen dan lain-lain. Selanjutnya ada customer, yaitu konsumen juga sebagai persepsi kepada pengguna lain gitu. Misalkan Transjakarta ini baik, dia akan merekomendasikan orang lain untuk menggunakan jasa transportasi Transjakarta. Kalau misalkan buruk, dia juga bakal ngomong kalau Transjakarta ini adalah buruk. Selanjutnya next. Nah, ini adalah orang-orang yang bagian-bagian yang bekerja di Transjakarta. Yang pertama itu ada mekanik. Memang mekanik tidak langsung terjun berinteraksi kepada pelanggan, tapi dia juga memegang penting dalam proses pengantaran jasa ini. Karena fungsi mekanik di sini yaitu dia sebagai maintenance kendaraan bis, pengecekan kondisi bis. Jadi jangan sampai busway yang digunakan untuk pengantaran jasa transportasi ini mengalami kayak mogok atau tiba-tiba keluar asap dan lain-lain kan akan mengakibatkan kekecewaan dari pelanggan gitu ya. Jadi mekanik juga sangat penting untuk pengantaran jasa ini. Selanjutnya ada pengemudi bus. Dia juga mempunyai fungsi tentang mengendarai bis sesuai rute dengan kecepatan yang sesuai aturan dan menjaga keselamatan pelanggan gitu. Jadi pengemudi bus ini juga sebagai untuk membuat persepsi pelanggan menjadi baik gitu terhadap Transjakarta ini. Selanjutnya next. Nah, selanjutnya juga ada petugas trailer jalur. Dia ini biasanya ada di jalan raya sebagai penutup pembuka pelang gitu ya, agar kendaraan lain selain busway tidak masuk ke jalur khusus busway gitu ya, agar tidak terjadi kemacetan di dalam jalur busway ini. Nah, fungsinya ini juga sangat baik ya, biar busway ini nyampe tepat waktu gitu ya. Karena kan sudah dibuatkan khusus jalan busway agar yang menggunakan busway doang gitu ya. Jadi biar tidak ada kemacetan di dalam jalur busway ini, agar juga konsumen nyampe ke tempat tujuan dengan tepat waktu. Nah, selanjutnya ada petugas pengamanan operasional. Dia ini biasanya ada di halte sebagai bisa disebut juga sebagai sapam. Misalkan ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan di dalam halte, misalkan kehilangan handphone atau copet dan lain-lain, bisa melapor ke petugas pengamanan operasional. Jadi di sini konsumen ini merasa nyaman dengan adanya petugas pengamanan operasional. Jadi lebih aman gitu di dalam halte Transjakarta. Selanjutnya next. Nah, ini ada petugas cuci bus. Nah, petugas cuci bus ini juga sangat penting ya untuk para konsumen ini melihat bis ini bersih gitu, nggak kotor, nggak ada debu gitu. Jadi enak dilihat itu di mata oleh konsumen gitu. Selanjutnya juga ada petugas layanan halte. Nah, ini dia fungsinya bersih-bersih di halte maupun di dalam busway. Apalagi di saat pandemi ini sangat penting, sangat penting petugas layanan halte ini untuk bersih-bersih gitu ya di masa pandemi ini. Jadi konsumen pun juga percaya untuk menggunakan jasa transportasi untuk menggunakan Transjakarta karena
dibersihkan secara berkala, secara sering gitu ya, dengan bersih. Next. Nah, ini petugas layanan bus. Ini adalah bisa disebut frontline-nya dari Transjakarta gitu, pegawai frontline. Tugasnya ini biasanya ada di halte maupun ada di dalam bis gitu. Tugasnya biasanya misalkan ada yang konsumen yang kebingungan mau ke jalan mana, harus naik busway tujuan apa, rute yang mana, dan lain-lain. Ini tugasnya dari pelayanan tugas bus. Terus juga sebagai banyak sih fungsinya dia ya, sebagai juga untuk mengingat ke pemberhentian selanjutnya. Terus karena ini pegawai frontline yang akan membuat persepsi pelanggan menjadi baik, jadi Transjakarta harus membuat kualifikasi untuk merekrut karyawan petugas layanan bus ini dengan baik. Yang pertama itu secara singkat seperti memiliki integritas dan disiplin yang baik, berpakaian yang baik, jadi agar enak dilihat dengan konsumen. Terus responsif terhadap situasi di dalam bis. Nah, jadi PLB ini ada yang dibahas juga, yaitu responsif itu maksudnya seperti misalkan ada kakek-kakek, nenek-nenek, atau orang hamil, atau anak kecil yang masuk ke dalam bis, bisa diberikan bangku gitu, agar mengingatkan untuk konsumen lain memberikan bangku kepada orang-orang yang membutuhkan. Terus juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik gitu ya, agar berkomunikasi baik dengan konsumen, misalkan ditanya-tanya atau lain sebagainya. Next. Nah, PLB atau petugas layanan bus. Nah, sekarang sebelum pandemi atau sudah pandemi, Transjakarta ini memakai sistem wayfinding, yaitu adalah mengandalkan pengarah perjalanan alat suara atau speaker di dalam bus yang menggunakan speaker gitu, atau bisa disebut menggunakan teknologi gitu ya, tanpa ada jasa orang lagi gitu. Nah, di sini wayfinding ini ada pro dan kontra nih. Pertama pro-nya dulu. Nah, ada orang yang pro gitu. Biasanya kan kalau ada petugas di dalam bus, suasana tuh jadi aman gitu ya. Misalkan ada apa-apa bisa lapor ke petugas, tapi wayfinding ini kan petugasnya nggak ada, petugasnya selain itu ada di luar gitu, di halte doang. Tapi ada juga konsumen yang tidak khawatir gitu tentang keamanan walaupun tidak ada petugas di dalam busway, karena menurut konsumen itu ada CCTV, jadi dia merasa aman. Terus yang kedua, pro-nya itu adalah dengan wayfinding ini dalam upaya menanamkan budaya mandiri bertransportasi gitu di penumpang, bagi penumpang di Transjakarta gitu. Jadi bisa dibilang menggunakan teknologi 100% gitu ya. Yang biasanya kalau misalkan untuk pemberhentian selanjutnya diingatkan oleh petugas, tapi di sini penumpang Transjakarta harus mandiri mendengarkan speaker di dalam bis gitu. Terus selanjutnya juga menanamkan kemandirian gitu ya bagi penumpang Transjakarta, karena yang biasanya PLB ini yang mengingatkan untuk konsumen lain memberikan tempat duduk bagi orang yang membutuhkan, tapi di sini penumpang Transjakarta ditanamkan dalam kepekaan memberikan tempat duduk bagi penumpang khusus itu yang membutuhkan. Terus juga di sini dengan wayfinding ini menerapkan teknologi gitu ya, menerapkan teknologi yang menjadi optimal gitu. Nah, kontranya dengan wayfinding ini atau yang bisa disebut petugas BLP ini ada di luar bis itu, ditempatkan di halte. Yang pertama adalah mungkin ada beberapa orang yang kesulitan dalam membaca rute yang ada di bis gitu. Biasanya kan bisa nanya di dalam bis oleh petugasnya, tapi di sini pelanggan tidak bisa bertanya lagi. Terus yang kedua, kontranya mungkin ada beberapa pelanggan yang lebih nyaman kalau ada petugasnya gitu, lebih nyaman, lebih aman, dan lain-lain gitu. Terus kontranya juga pun misalkan biasanya ada petugas di dalam
busway biasanya kalau udah selesai sampai tujuan, biasanya PLB ini atau petugasnya memberikan terima kasih atau periksa barang bawaan dan hati-hati langkahnya. Tapi setelah diterapkan sistem Y-Diving ini sudah tidak ada lagi kata-kata terima kasih atau periksa barang bawaan dan hati-hati langkahnya. Seperti itu. Dan mungkin saran dari pandemi ini, petugas di halte mungkin dikurangin tidak banyak-banyak orang gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ade Putri Dwi Andani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang promotion atau promosi. Promosi ini adalah cara untuk mempromosikan produk jasa agar bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, promosi Transjakarta ini dilakukan dengan cara membuka website, memiliki media sosial, dan sebagainya. Di sini terdapat tampilan dari website resmi Transjakarta. Untuk website resmi ini berisikan tentang rute, produk, dan layanan. Tentang apa itu Transjakarta, berita, galeri yang berisikan dokumentasi tentang Transjakarta, pengaduan, bahkan karir tentang perekrutan karyawan. Next. Selanjutnya, Transjakarta mempunyai Twitter official dengan username @pt_transjakarta. Twitter ini biasanya digunakan untuk menginformasikan rute apa saja yang beroperasi untuk esok hari dan layanan customer service melalui direct message Twitter. Pelanggan bisa bertanya mengenai apapun yang terkait dengan Transjakarta, seperti sudah ada di mana bus dengan rute ini dan ataupun untuk komplain. Next. Untuk YouTube sendiri, Transjakarta memiliki channel yang bernama PT Transportasi Jakarta Strip Transjakarta. Di YouTube ini, Transjakarta mengupload video mengenai kegiatan seperti upacara virtual, bansos, dan sebagainya. Selanjutnya, ada juga ucapan peringatan seperti peringatan Hari Pahlawan, Idul Fitri, Hari Disabilitas, dan lain sebagainya. Kemudian, channel ini, Transjakarta juga membagikan informasi yang up-to-date bagi penggunanya. Seperti sekarang Transjakarta sudah memiliki aplikasi sendiri untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan layanan Transjakarta ini. Selanjutnya, nah, ini merupakan media sosial terakhir yang dimiliki oleh Transjakarta, yaitu Facebook, dengan nama PT Transportasi Jakarta. Untuk Facebook ini, tidak jauh berbeda dari Twitter, yaitu untuk menginformasikan bis yang akan beroperasi esok hari serta keluhan pelanggan. Next. Kemudian di sini ada brosur mengenai informasi layanan Transjakarta. Di sini ada nomor telepon yang bisa kita telepon untuk customer service, kemudian ada Twitter, email, dan sosial media resmi Jakarta seperti Facebook, Instagram, dan YouTube yang telah saya sampaikan sebelumnya. Next. TJ, aplikasi resmi yang diluncurkan oleh Transjakarta. Saat ini, Transjakarta sudah memiliki aplikasi sendiri untuk memudahkan pengguna Transjakarta dalam menggunakan layanan Transjakarta. Aplikasi ini dilengkapi dengan pembayaran dengan menggunakan QR code, rute, dan sebagainya yang didesain secara minimalis. Aplikasi ini juga berguna karena sekarang zamannya cashless dan adanya pandemi ini, jadi uang tunai tidak diterima pada pembayaran Transjakarta. Next. Selain itu, Transjakarta juga mempromosikan jasanya melalui armada yang dimilikinya. Seperti pada gambar di PPT ini, terdapat tulisan "Ayo naik bus biar nggak bikin macet". Ini merupakan ajakan agar warga Jakarta dan sekitarnya menggunakan transportasi umum, khususnya jasa Transjakarta daripada membawa kendaraan pribadi yang akan menyebabkan kemacetan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Runisa.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses. Jadi, proses ini merupakan gabungan dari semua aktivitas umumnya terdiri dari prosedur, jadwal pekerjaan, aktivitas, dan hal-hal rutin di mana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumen. Jadi, dalam aspek proses ini, terdapat aktivitas pelayanan serta transaksi. Setiap perusahaan akan berusaha untuk selalu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi konsumen. Maka, perusahaan berusaha mempersiapkan segala proses yang akan dilakukan atau diberikan kepada konsumen dengan baik. Next. Untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan untuk konsumen, maka salah satunya dimulai dari dipilihnya karyawan yang berkualifikasi terbaik, khususnya karyawan frontline yang akan berhadapan langsung dengan konsumen. Misalnya di sini ada mekanik. Mekanik ini walaupun tidak berhadapan langsung, tapi juga perlu kualifikasi tertentu, misalnya seperti memiliki pengalaman minimal 5 tahun untuk kendaraan seperti bus atau truk, kemudian juga memiliki pengalaman menangani bus yang berasal dari Cina maupun Eropa. Kemudian ada petugas layanan halte. Di sini petugas pelayanan halte, petugas layanan bus, ini memiliki kayak kualifikasi yang hampir sama, seperti dari usianya yang di antara 18 sampai 25 tahun, kemudian memiliki tinggi untuk perempuan 160 dan laki-laki 165, dan memiliki berat badan yang proporsional. Di sini, untuk petugas layanan halte dan petugas layanan bus ini tidak dibolehkan untuk bertindik atau bertato. Kemudian untuk petugas pengamanan operasional, diharapkan yang bisa untuk menjaga dan sigap. Selanjutnya untuk pengemudi bus ini dikualifikasikan yang sudah memiliki SIM B1 umum ataupun B2 umum. Selanjutnya, kemudian di sini ada proses penggunaan Transjakarta. Hal yang pertama yang dilakukan adalah untuk menentukan halte apa yang akan didatangi dan rutenya. Untuk mengetahui mengenai halte, rute, dan bus, bisa menggunakan layanan yang telah disediakan oleh Transjakarta. Jadi, Transjakarta sudah menyediakan layanan-layanan atau jasa-jasa yang telah dipersiapkan untuk konsumen atau pelanggan agar mengetahui halte mana, rute apa, dan bus mana yang akan digunakan. Yaitu seperti yang dijelaskan sebelumnya, seperti ada Trevi atau melalui website atau aplikasi dari Transjakarta itu sendiri. Kemudian tiket Transjakarta. Jadi seperti juga dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya di bagian price atau harga, bahwa tiket Transjakarta ini sudah melalui etiketing, itu menggunakan kartu, terus juga jadi cashless gitu. Kemudian selain menggunakan kartu elektronik ini, juga bisa memesan tiketnya ini melalui aplikasi TJ. Kemudian juga untuk Transjakarta yang non BRT atau yang berhenti di pinggir jalan itu menggunakan kartu uang bank melalui mesin ATM, sejenis mesin ATM atau EDC gitu. Selanjutnya, nah untuk di halte, petugas yang berperan langsung di halte ini ialah petugas pengamanan operasional dan petugas layanan halte. Jadi saat pelanggan mau masuk ke halte pun itu kan tadi yang untuk tap in, nah itu udah bertemu dengan petugas layanan halte. Maka petugas layanan halte diharapkan seorang yang bersikap yang ramah, yang bisa komunikatif dengan pelanggan. Kemudian petugas layanan halte ini juga menjadi tempat untuk pelanggan untuk bisa bertanya mengenai bus, rute, dan sebagainya. Selain itu, juga halte kan merupakan tempat pelanggan untuk menunggu bus, maka pelanggan mengharapkan atau menginginkan pasti haltenya yang nyaman, yang bersih gitu. Jadi,
petugas layanan halte juga memiliki tugas untuk menjaga kebersihan halte atau kondisi halte supaya pelanggan bisa nyaman. Khususnya apalagi untuk menunggu bus yang lama gitu. Kemudian juga ada petugas pengamanan operasional. Untuk petugas ini, ia akan berkeliling dari halte ke halte dan dari bus ke bus untuk menjaga keamanan para pelanggan Transjakarta. Jadi setiap pelanggan Transjakarta yang merasa atau melihat sesuatu yang mencurigakan atau menjanggal bisa melapor kepada petugas ini. Kemudian untuk di bus, pelayanannya akan diberikan oleh pengemudi dan juga oleh petugas layanan bus atau onboard. Jadi di sini petugas yang pengemudi ini yang pasti ia harus bisa mengendarai sesuai dengan rute, kecepatan sesuai dengan SOP. Kemudian selain itu pengemudi juga harus dapat memutuskan sesuatu yang dengan cepat, apalagi jika terjadi sesuatu di jalanan. Karena pengemudi bertugas untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelanggan. Itu merupakan juga salah satu dari proses yang di dalam bus itu. Kemudian juga ada onboard atau petugas layanan bus. Jadi petugas ini yang menjaga pintu, terus selain itu biasanya petugas ini yang selalu menyebutkan posisi halte yang akan segera kita datangi gitu untuk mengingatkan pelanggan. Kemudian tapi saat ini yang seperti dibilang juga sebelumnya bahwa petugas layanan bus ini sudah ditiadakan gitu. Kemudian selain itu ada petugas yang secara tidak langsung terlibat dalam proses di bus ini seperti mekanik dan juga petugas sterilisasi jalur. Nah, untuk mekanik juga itu menjaga kondisi bus supaya bus dalam kondisi baik dan siap operasi sehingga pelanggan yang menggunakan bus tersebut juga bisa aman. Kemudian petugas sterilisasi jalur juga yang untuk menjaga jalur busway atau Transjakarta supaya tidak digunakan oleh kendaraan lain. Kemudian setelah sampai di tujuan, untuk keluar halte maka dilakukan tap out. Tap out ini tidak akan terkena biaya dan tap out ini membuat maka dengan melakukan tap out ini pelanggan sudah membantu Transjakarta mendapatkan data mengenai lokasi tujuan pelanggan. Nah, data ini itu digunakan untuk memperbaiki rute dan pelayanan dengan lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Next. Selanjutnya di sini ada physical evidence atau bukti fisik. Menurut Kotler, pada tahun 2011, bukti fisik adalah bukti yang dimiliki oleh penyedia jasa yang ditujukan kepada konsumen. Dan menurut Ratih Nurhayati, mengemukakan bahwa bukti fisik adalah sarana fisik yang merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi keputusan untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa. Next. Di sini ada menurut Zeitam, Bittner, dan Grimler yang menyebutkan bahwa dimensi dari bukti fisik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada fasilitas interior, lalu kedua ada fasilitas eksterior, dan yang ketiga itu ada other tangible atau bukti fisik yang terlihat lainnya. Next. Nah, di sini untuk fasilitas interior berarti itu adalah fasilitas yang terdapat di dalam bus Transjakarta itu sendiri. Yang pertama itu interior design. Tentunya untuk interior design ini masing-masing jenis
layanan Transjakarta memiliki interior desain yang berbeda, seperti yang terlihat antara bus Transjakarta pada umumnya dan bus Royal Trans, interior desainnya berbeda. Bus Transjakarta ada di sebelah kiri atas dan Royal Trans itu sebelah kanan atas. Tentunya bus Royal Trans itu berbeda karena dari segi harga pun dia lebih premium. Dan seperti untuk city tour yang bus bertingkat dan lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada equipment atau peralatan. Di sini bus Transjakarta memiliki fasilitas seperti CCTV, sound atau pengeras suara, lalu juga ada alat keamanan seperti alat pemecah kaca ketika dalam keadaan darurat, lalu ada alat pemadam api. Lalu selanjutnya di sini ada signage atau rambu atau tanda. Tentunya kita tahu dalam setiap bus Transjakarta atau masing-masing jenis layanan Transjakarta, pada bagian bus terdapat rute atau koridor. Misalnya koridor 1 Blok M Kota. Lalu di dalam bus Transjakarta pun terdapat rambu-rambu dan tanda lainnya seperti ada rambu dilarang makan, dilarang minum, dilarang membawa senjata tajam, terus dilarang membawa hewan peliharaan, dan juga lainnya. Seperti di bagian pintu bus Transjakarta, di bagian bawahnya itu biasanya tertulis dilarang berdiri di area ini. Dan juga seperti di ketika di bangku prioritas itu biasanya diberikan lambang atau tanda bahwa bangku ini khusus untuk pelanggan prioritas. Dan di situ juga biasanya dijelaskan siapa itu dari pelanggan prioritas itu sendiri. Lalu di sini ada layout atau tata letak. Nah, untuk masing-masing bus Transjakarta ini juga berbeda-beda. Bisa dilihat ada yang di mana tempat duduknya itu saling berhadapan dan ada yang tidak atau bersusun sehingga tidak saling berhadapan. Nah, untuk layout bus Transjakarta itu sendiri dapat dilihat bahwa ketika untuk tempat duduk prioritas itu diletakkan di dekat pintu. Hal itu untuk memudahkan para pelanggan yang prioritas seperti ibu hamil, lansia, disabilitas agar mereka mudah dalam menjangkau atau menemukan tempat duduk tersebut. Lalu juga untuk Transjakarta yang umum yang tidak dikhususkan untuk wanita, bagian wanita itu diletakkan di depan sehingga dipisah dengan bagian yang umum. Sehingga hal itu juga untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan wanita agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Lalu selanjutnya ada sound atau musik atau lighting. Nah, tentunya kita juga sudah mengetahui di dalam bus Transjakarta itu terdapat beberapa pemberitahuan. Misalnya pemberitahuan pertama itu ada tujuan atau koridor bus yang dinaiki. Lalu kedua itu adalah pemberitahuan ketika bus akan berhenti pada halte selanjutnya gitu. Lalu yang ketiga itu biasanya ada pemberitahuan untuk para penumpang agar menjaga barang bawaannya saat menaiki atau akan menuruni bus Transjakarta. Lalu yang terakhir ada pemberitahuan ketika pintu akan dibuka atau akan ditutup. Hal ini tentunya bertujuan untuk keamanan para penumpang itu sendiri. Next. Nah, untuk yang kedua adalah fasilitas eksterior. Nah, untuk fasilitas eksterior ini berarti di luar dari bus Transjakarta, yaitu dari halte. Untuk desain eksterior, bisa kita lihat juga di gambar di sini, halte Transjakarta memiliki berbagai macam bentuk. Seperti yang bisa dilihat pada gambar kiri atas itu halte tendean itu di koridor 13, lalu yang di bagian bawahnya itu adalah halte terbaru yang di halte Bundaran HI.
Dan di sebelah kanan itu sepertinya halte Karet Sudirman. Nah, masing-masing itu mempunyai desain. Lalu juga ada halte yang bus pengumpan yang biasanya itu ada di pinggiran jalanan gitu. Dan ada juga yang halte hanya menggunakan pelang bus stop gitu. Di situ biasanya Transjakarta bisa berhenti. Yang ada bertanda Transjakartanya. Dan biasa itu untuk bus pengumpan. Lalu di sini ada signage. Nah, untuk tanda atau rambu-rambu tentunya setiap halte Transjakarta memiliki tanda bahwa ini itu halte apa gitu. Contohnya di sini ada halte tendean. Lalu di dalam halte itu sendiri terdapat papan-papan yang menunjukkan koridor atau tujuan dari busway itu berhenti di situ. Jadi para penumpang tidak perlu kebingungan di mana dia harus menunggu bus Transjakarta yang akan dia naiki. Lalu ada parking. Nah, di sini bisa diartikan seperti pemberhentian gitu. Nah, di sini bus Transjakarta ketika akan mengangkut penumpang tidak asal berhenti pada pintu itunya, tapi dia akan berhenti sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Dan itu ada petunjuknya atau pelang-pelang di atas situ gitu. Lalu di sini ada landscape atau pemandangan. Nah, untuk masing-masing halte itu sendiri sebelumnya sudah dijelaskan, ada yang terletak di tengah jalan, lalu ada juga yang di pinggir jalan, maksudnya yang hanya satu arah gitu. Nah, lalu di sini ada sounding environment. Jadi di sini juga para pegawai Transjakarta biasanya akan memberitahukan ketika ada bus Transjakarta yang datang atau memberitahukan aba-aba gitu bahwa penumpang harus berhati-hati atau dan yang lainnya gitu untuk mengatur ketertiban dan keamanan di halte tersebut. Next. Next. Nah, di sini ada tangible. Nah, yang pertama itu ada business card. Mungkin ini yang dimaksud dengan tanda pengenal gitu dari masing-masing pegawai yang bisa dilihat di gambar kanan atas. Lalu juga ada billing statement atau seperti tiket Transjakarta bisa dilihat gitu. Dia menggunakan e-money atau yang masih bus pengumpan itu yang bisa masih menggunakan tunai gitu. Itu biasanya dikasih struk. Lalu ada report, ada laporan, dan ada uniform. Tentunya uniform atau seragam pegawai ini akan menjadi ciri khas. Nah, itu bisa dilihat seragam pegawai Transjakarta itu biasanya itu dengan lengan biru muda dan bagian lainnya itu biru dongkar. Namun tidak hanya itu saja, biasanya juga karyawan Transjakarta itu juga menggunakan batik di hari tertentu gitu. Lalu juga ada employee dress gitu atau pakaian yang biasa dipakai oleh para pegawai-pegawai yang lainnya. Next. Nah, yang terakhir di sini adalah saran yang kami berikan untuk untuk layanan Transjakarta di masa pandemi ini. Sekali lagi karena ini masih di masa pandemi, tentunya kami mengharapkan petugas mengingatkan kembali dan memperketat kembali kepada para pelanggan perihal 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu yang kedua ada penempatan atau tanda dalam menjaga jarak perlu diperhatikan karena beberapa tanda sudah mulai usang atau sudah mulai tidak terlihat lagi gitu. Jadi perlu ditindaklanjuti atau mengganti dengan tanda yang baru agar lebih jelas demi memutus rantai penyebaran COVID yang kabarnya saat ini semakin naik. Lalu yang terakhir, lalu ada tentunya fasilitas lebih ditingkatkan seperti tersedianya hand sanitizer, pengecekan suhu yang benar, air dan sabun yang cukup untuk mencuci tangan. Dan selanjutnya pengecekan bus tentunya ini juga tidak bisa dipungkiri harus lebih hati-hati dan lebih teliti lagi karena dari pengalaman saat perjalanan itu terkadang ada AC yang tiba-tiba mati, terus jadi udara terasa sesak di dalam dan ada juga yang bahkan bus Transjakarta yang tiba-tiba mogok.
Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.